Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang energi aktivasi dan ketergantungan tetapan laju terhadap suhu. Di sini saya sendiri Melda Putri Zakiyah dan rekan saya Mahra Murniati Salam. Sebelum kita ke materi inti, sebaiknya kita mengenal dulu apa itu reaksi kimia. Reaksi kimia adalah proses perubahan suatu zat untuk menghasilkan zat baru, yaitu dari suatu reaksi atau reaktan menjadi hasil reaksi atau produk. Sebagai contoh, yaitu gas hidrogen atau H2 direaksikan dengan gas iodin atau I2 akan menghasilkan gas hidrogen iodida, di mana hidrogen dan iodin berperan sebagai reaktan atau pereaksi dan hidrogen iodida berperan sebagai produk atau hasil reaksi. Reaksi kimia juga terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya, reaksi pembakaran kertas, reaksi perkaratan pada besi, reaksi pembusukan makanan, dan reaksi fermentasi tapai. Selanjutnya, bagaimana reaksi kimia dapat terjadi? Reaksi kimia tersebut dapat terjadi karena adanya tumbukan antar partikel-partikel pereaksi. Apa sih tumbukan itu? Tumbukan adalah peristiwa tabrakan antara dua benda karena adanya gerakan. Contohnya peristiwa tabrakan mobil. Tidak hanya peristiwa tabrakan mobil, tumbukan juga bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketika kita menendang bola, tumbukan antara bola biliar, ataupun ketika seorang anak sedang bermain kelereng. Kelereng tersebut akan saling tumbuk antara kelereng yang satu dengan kelereng yang lainnya. Terus dalam tumbukan tersebut, dua benda dapat sama-sama bergerak atau dapat juga satu benda bergerak dan benda lainnya diam. Seperti ketika kita bermain kelereng. Kelereng yang akan kita tembak itu diam dan kelereng yang akan kita tembakkan itu dia bergerak. Selanjutnya, dalam reaksi kimia, tumbukan adalah peristiwa tabrakan antar partikel-partikel pereaksi untuk menghasilkan produk. Apakah setiap tumbukan menghasilkan reaksi? Perhatikan ilustrasi berikut. Setelah kita melihat ilustrasi tersebut, kita dapat mengetahui bahwa plastisin berwarna putih dan hitam ketika bertabrakan tidak selalu menghasilkan produk yang berupa plastisin dengan campuran warna hitam dan putih. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap tumbukan antara partikel pereaksi tidak selalu menghasilkan produk. Mengapa demikian? Tumbukan yang dapat menghasilkan reaksi kimia disebut dengan tumbukan efektif. Apa sih syarat-syarat terjadinya tumbukan efektif? Mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Setelah kita melihat ilustrasi tersebut, kita dapat mengetahui, yaitu jika energi hasil tumbukan plastisin kuning dan merah tidak cukup kuat, maka produk tidak akan terbentuk. Sebaliknya, jika energi hasil tumbukan plastisin kuning dan merah cukup kuat, maka produk dengan campuran plastisin kuning dan merah akan terbentuk. Dengan demikian, salah satu syarat terjadinya tumbukan efektif yaitu energi hasil tumbukan harus cukup untuk menghasilkan reaksi, atau
Energi hasil tumbukan harus mencapai energi aktivasi. Apa itu energi aktivasi? Mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa reaksi hidrolisis ester, yaitu metil etanoat yang direaksikan dengan air, menghasilkan asam etanoat dan metanol. Reaksi ini membutuhkan sejumlah energi untuk mencapai keadaan pada puncak kurva, yaitu keadaan di mana molekul-molekul reaksi bergabung membentuk kompleks teraktivasi. Selanjutnya, ikatan baru mulai terbentuk yang ditandai dengan terjadinya penurunan pada kurva dan akhirnya terbentuklah produk. Energi aktivasi pada reaksi ini dapat kita ilustrasikan sebagai besarnya energi yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan pada puncak kurva. Dengan demikian, energi aktivasi adalah energi kinetik minimum yang harus dimiliki oleh molekul-molekul reaksi agar menghasilkan reaksi ketika saling bertumbukan. Energi aktivasi besar bila reaksi memiliki molekul reaksi yang banyak ikatan yang perlu diputuskan. Sedangkan jika hanya sedikit ikatan yang perlu diputuskan, maka energi aktivasinya pun kecil. Energi aktivasi memiliki lambang Ea dan pertama kali ditemukan oleh ahli kimia Swedia, yaitu Svante Arrhenius. Di sini semakin rendah energi aktivasi, maka suatu reaksi kimia akan semakin cepat. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya adalah contoh diagram reaksi pada reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Nah, di mana bulatan kecil hijau di sini adalah perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi endoterm, yang dimana bernilai positif karena entalpi produk lebih besar dibandingkan entalpi reaktan. Sementara untuk panah biru yang ada di sampingnya itu adalah energi aktivasi. Dan untuk reaksi eksoterm, B di sini adalah perubahan entalpi pada reaksi eksoterm yang bernilai negatif karena entalpi produk lebih kecil dibandingkan entalpi reaktan. Untuk panah biru yang ada di atasnya adalah energi aktivasi. Berdasarkan kedua ilustrasi tersebut, kita dapat menyimpulkan di mana pada reaksi endoterm, energi aktivasi yang dibutuhkan lebih banyak, sementara pada reaksi eksoterm membutuhkan energi aktivasi yang lebih sedikit. Jadi, pada reaksi eksoterm akan lebih cepat berlangsung dibandingkan reaksi endoterm karena memiliki energi aktivasi yang lebih kecil. Selanjutnya adalah ketergantungan konstanta atau tetapan laju reaksi terhadap suhu, di mana ketergantungan konstanta laju reaksi terhadap suhu dapat dinyatakan dengan persamaan Arrhenius, yaitu K kecil sama dengan AE pangkat min EA per RT. Di mana K kecil di sini adalah tetapan laju reaksi, A besar adalah tetapan Arrhenius yang harganya khas untuk setiap reaksi, EA adalah energi pengaktifan atau energi aktivasi, R adalah tetapan gas universal
yang bernilai 0,0821 atm per mol derajat Kelvin, dan T adalah suhu reaksi. Dapat disimpulkan bahwa besaran A menyatakan frekuensi tumbukan dan dinamakan faktor frekuensi. Persamaan Arrhenius menunjukkan bahwa konstanta laju berbanding lurus dengan A. Selain itu, karena tanda minus pada eksponen EA per RT, berarti laju akan menurun dengan meningkatnya energi aktivasi dan meningkat dengan bertambahnya suhu. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah luas permukaan sentuh, di mana luas permukaan sentuh memiliki peranan yang sangat penting dalam laju reaksi, sebab semakin besar luas permukaan bidang sentuh antar partikel, maka tumbukan yang terjadi semakin banyak sehingga laju reaksi berjalan dengan cepat. Yang kedua ada konsentrasi, di mana semakin besar konsentrasi zat-zat yang bereaksi, maka semakin cepat reaksinya berlangsung. Makin besar konsentrasi, makin banyak zat-zat yang bereaksi, sehingga semakin besar terjadinya tumbukan dan dapat dikatakan kemungkinan terjadinya reaksi. Yang ketiga ada suhu, yaitu apabila suhu suatu reaksi yang berlangsung dinaikkan, maka menyebabkan partikel aktif bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi semakin sering, dan menyebabkan laju reaksi semakin besar. Apabila suhu diturunkan, maka partikel semakin tak aktif, sehingga laju reaksi semakin kecil. Yang keempat ada katalis, yaitu suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.